Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dalam channel Cahaya Ransamaya. Oke, materi pada kali ini kita akan bahas tentang status kewarganegaraan. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana negara bisa menentukan kewarganegaraan dari warganya. Untuk menentukan status kewarganegaraan terdapat dua asas. Pertama adalah asas sanguinis. Asas sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraannya berdasarkan keturunan. Yang dimaksudkan di sini adalah jika ayah dan ibu merupakan keturunan asli atau warga asli yang tinggal di negara tersebut. Biasanya asas sanguinis ini digunakan oleh negara-negara termasuk Indonesia. Sedangkan asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Biasanya negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat salah satunya, ya, di mana seorang anak yang ingin lahir dari negara ini bisa mendapatkan kewarganegaraan karena anak itu lahir di negara tersebut. Nah, terdapat bentuk kewarganegaraan yaitu aptride, bipatride, dan multipatride. Aptride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Biasanya untuk orang yang mendapatkan status aptride ini terjadi bila dia negara asalnya itu merupakan asas ius soli berdasarkan asas kelahiran, lalu bekerja di negara yang menggunakan asas ius sanguinis, ya, maka anak yang dilahirkan dari orang tersebut tidak akan mendapatkan kewarganegaraan atau aptride. Sedangkan bipatride adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kasus ini terjadi bila negara ini menganut asas ius soli dan orang yang tinggal di asas ius soli itu menganut asas ius sanguinis, maka ada kemungkinan keturunannya akan mendapatkan bipatride. Sedangkan multipatride ini adalah orang yang memiliki dua bahkan atau lebih kewarganegaraan. Jadi orang ini biasanya terjadi jika dia mendapatkan kehormatan dari negara tersebut atau dia sudah tinggal di negara tersebut secara lama. Nah, bagaimana dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang negara asing yang ingin mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia? Nah, untuk warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu mendapatkan dua jalur. Pertama ada naturalisasi biasa dan kedua ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa ini adalah orang yang secara aktif ingin menjadikan dirinya menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan naturalisasi istimewa ini merupakan pemberian dari negara akan jasanya atau penghormatannya. Nah, apa saja syaratnya untuk menjadikan warga negara Indonesia, terutama untuk jalur biasa atau naturalisasi biasa? Yang pertama, berdasarkan pasal 9 tentang kewarganegaraan, 1. Orang tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun dan paling lama atau paling 10 tahun. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 1 tahun atau lebih, jika dengan memperoleh kewarganegaraan tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Jadi kalau dia sudah menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus melepas kewarganegaraan asalnya. 7. Mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang ke kas negara. Ini syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang sudah lama bekerja di luar negeri tapi ingin melepas kewarganegaraannya? Ini juga diatur dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana seseorang bisa kehilangan WNI-nya atau status kewarganegaraannya. Yang pertama, bila seseorang WNI meroleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan dari negara tersebut. 2. Bila orang itu tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraannya, sedangkan ia memiliki kesempatan untuk itu. 3. Bila presiden menyatakan untuk menghilangkan kewarganegaraan. Untuk poin nomor 3, ini biasanya terjadi bila warga negara Indonesia dijadikan buronan atau dia terlibat dalam aksi terorisme di tingkat internasional, itu bisa dicabut kewarganegaraannya. 4. Bila ia masuk dalam militer di negara lain. 5. Bila secara sukarela masuk dalam dinas negara lain. 6. Bila ia secara sukarela mengangkat sumpah kepada negara lain.
7. Bila dia mengikuti pemilu dari negara lain. 8. Dia mempunyai paspor selain paspor Indonesia, karena di Indonesia sendiri kita menggunakan kewarganegaraan tunggal. 9. Bila dia tinggal di luar negeri selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun secara sah oleh negara yang tempat dia tinggal. Oke teman-teman, itu materi kita pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya dengan agenda pembahasan lain. Salam Pancasila. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.